Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah satu lagi buku yang akan kita bahas secara lanjut insyaallah di channel kami Sahabat Pena Mimbas, channel YouTube Sahabat Pena Mimbas, di mana buku ini ya termasuk salah satu buku yang wajib yang harus kita pelajari bagi orang yang ingin mahir di dalam berbahasa Arab atau mahir dalam membaca kitab gundul tentunya. Maka salah satu buku yang akan kita bahas judulnya adalah Kitabut Tasrif, kitab yang membahas tentang perubahan kata ke kata yang lainnya dengan makna yang berbeda. Itu jilid yang pertama. Jadi kalau antum mau beli, ini banyak sekali dijual sudah di toko-toko Gramedia atau toko buku yang lainnya. Silakan dicari bukunya Kitabut Tasrif, ya jilid yang pertama. Pembahasannya sangat mudah insyaallah taala. Cuma nanti kita upayakan bagaimana tasrif ini itu dihafalkan dan berusaha dipahami secara global atau secara khusus. Baik, perhatikan di sini, kita langsung saja apa itu ilmu sorof. Di sini dijelaskan oleh pengarang ilmu as-sarfi. Jadi ilmu as-sarf. Dan perhatikan ikhwan dan akhwat sekalian, ini tulisan Arab, cuma bacanya bahasa Indonesia nantinya. Ya, penjelasannya ini akan kita sebutkan dengan berbahasa Indonesia. Karena kenapa ini sebenarnya tulisan Arab tapi bahasa Indonesia. Coba kita baca apa yang dimaksud dengan ilmu. Perhatikan ilmu itu, ini dia. Jadi tulisannya Arab tapi bacanya Indonesia. Ini uniknya bukunya, ya. Subhanallah, pengarang yang menulis ini buku, subhanallah sangat bersabar bisa menulis bahasa Arab tapi lajanya ini adalah lajah Indonesia. Perhatikan, ilmu itu artinya pelajaran. Ininya ya. Jadi 3 baris seperti ini berbentuk nun, 3 baris nya. Artinya pelajaran. Jadi ilmu itu artinya pelajaran, ya, kata pengarang rahimahullah. Taim. Sorof itu, ya, coba perhatikan sorof itu, jadi itu asal artinya memalingkan. Asal artinya adalah memalingkan. Baik. Tetapi terkadang di dalam urusan bahasa Arab ialah satu ilmu yang mengajarkan hal, ya, keadaan memalingkan. Jadi keadaan yang memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa dan sifat buat menghasilkan beberapa makna. Ya, jadi ilmu sorof adalah ilmu yang memalingkan atau mengubah satu kata ke kata yang lainnya dengan makna yang berbeda. Coba nanti kita ada contohnya. Di sini disebutkan seperti kata nasara. Nasara itu menolong, telah menolong. Dapat dipalingkan, dirubah maksudnya, ya. Karena ini dialek Melayu. Dipalingkan, dirubah. Jadi nasara ini, kata nasara ini, kata nasara menolong, ini bisa dipalingkan atau dirubah kepada yang suruh. Ini bisa dirubah menjadi yang suruh, sedang menolong. Kemudian berubah juga bentuknya nusira, ditolong. Yungsaru, sementara ditolong. Kemudian nasirun, yang menolong. Mangsur, yang ditolong. Unsur, tolonglah. La tangsur, jangan ditolong, dan sebagainya. Subhanallah. Jadi ilmu sorof itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan atau memalingkan dari satu kata ke kata yang lainnya dengan makna yang berbeda. Ya, cuma hurufnya sama, hampir sama. Ya, cuma ada beberapa perbedaan yang kemudian menghasilkan makna yang berbeda. Taib. Ilmu ini ilmu sorof maksudnya, ada juga orang namakan ilmu tasrif. Jadi ilmu sorof itu kadang dinamai ilmu tasrif atau ilmu sorof.
yakni ilmu memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa seperti tersebut, yaitu seperti yang di atas ini. Jadi intinya jamaah rahmatullah yang ingin dibahas di sini, bahwasanya ilmu sharaf itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan satu kata ke kata yang lainnya dengan makna yang berbeda. Jadi sampai di sini dulu ya, jangan terlalu banyak ilmu sharaf dengan ilmu nahwu, itu cukup beberapa pembahasan, dan insyaallah taala nanti kita akan lanjut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mempelajari ilmu nahwu dengan ilmu sharaf jamaah rahmatullah, maka harus sabar dan terus diulang-ulangi apa yang dijelaskan oleh penjelasan tersebut berkaitan dengan ilmu sharaf dengan ilmu nahwu, dan mudah-mudahan bisa kita pahami. Karena memang ilmu nahwu dengan sharaf itu adalah seperti kalau kita mempelajari matematika, itu rumusnya. Ya, sebuah rumus. Dan memang tidak mudah dan tidak serta-merta seseorang itu bisa paham. Tapi insyaallah taala tidak ada ilmu yang susah kalau kita terus-menerus mengulanginya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum kita mengerti, silakan ditanya di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu kita bisa sampaikan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.